Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadirin hadirat azzamahumullah. Siapakah Dzulqarnain yang terdapat di dalam surah Al-Kahfi dan diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dzulqarnain adalah julukan seorang raja yang disebutkan di dalam Al-Quran. Seperti Imam Baqir pernah berkata, Dzulqarnain bukan seorang nabi, melainkan ia adalah hamba yang soleh dan dicintai oleh Allah. Di dalam Al-Quran telah diuraikan cukup detail mengenai sifat-sifat utama Dzulqarnain. Ia adalah pribadi bertauhid dan bertakwa serta menjunjung tinggi nilai-nilai belas kasih dan keadilan. Sebagaimana diterangkan dari Al-Quran, ia mempunyai 3 ekspedisi besar, yakni perjalanan ke bumi sebelah barat, timur, hingga akhirnya ke daerah-daerah yang terdapat barisan pegunungan. Ia senantiasa berhadapan dengan berbagai kaum pada setiap ekspedisinya. Kisahnya selalu disangkut pautkan dengan bangsa Ya'jud dan Ma'jud, bangsa yang dipercaya akan turun ke bumi saat hari kiamat nanti dan melawan Nabi Isa di Bukit Tursina. Dalam kisahnya, Dzulqarnain telah membangun tembok besi yang tinggi untuk melindungi kaum lemah dari serangan Ya'jud Ma'jud. Kisah perjalanan Dzulqarnain sebagaimana yang telah terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat ke-83 sampai ke-98 adalah kisah-kisah yang ditanyakan oleh Rabi Yahudi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diwahyukan melalui malaikat Jibril kepada beliau. Dzulqarnain melakukan perjalanan ke arah barat. Di sana ia melihat matahari terbenam di dalam laut yang memiliki lumpur berwarna hitam. Di sana pula ia melihat sekelompok umat yang beragama. Kemudian Allah memerintahkannya boleh untuk menghukum atau mengajarkan agama kepada umat ini. Mereka akan bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang Dzulqarnain. Katakanlah, aku akan bacakan kepadamu cerita tentangnya. Sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepadanya di muka bumi. Maka dia pun menempuh suatu perjalanan hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbenamnya matahari, dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam. Dan dia dapati di situ segolongan umat. Kami berkata, wahai Dzulqarnain, engkau boleh menghukum atau boleh berbuat kebaikan terhadap mereka. Dzulqarnain berkata, adapun orang yang aniaya, maka kelak kami akan mengazabnya. Kemudian dia kembali kepada Tuhannya. Lalu Tuhan mengazabnya dengan azab yang tidak ada tara. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka baginya pahala yang terbaik sebagai balasan, dan akan kami titahkan kepadanya yang mudah dari perintah-perintah kami. Surat Al-Kahfi ayat ke-83 sampai ayat ke-88. Perjalanan selanjutnya, Dzulqarnain pergi ke arah timur. Lalu ia menemukan umat lain yang sangat miskin. Begitu miskinnya mereka tidak bisa melindungi diri mereka dari tempat atau berteduh dari sinar matahari. Diceritakan dalam surah Al-Kahfi ayat ke-89 sampai 91. Kemudian dia menempuh jalan yang lain hingga ketika dia telah sampai ke tempat terbitnya matahari sebelah timur, dia mendapati matahari itu bersinar dan menyinari segolongan umat yang kami tidak menjadikan bagi mereka sesuatu untuk melindungi dari cahaya matahari. Demikianlah, dan sesungguhnya ilmu kami meliputi segala apa yang ada padanya. Ini adalah kisah yang paling spektakuler terakhir, yaitu beliau membangun tembok pemisah antara satu kaum dengan Ya'jud Ma'jud. Karena setelah melanjutkan perjalanannya kembali, beliau sampai di daerah pegunungan. Di antara 2 gunung ia menemukan satu kaum yang tidak mengerti bahasanya. Umat itu meminta tolong pada Dzulqarnain untuk membuat pembatas untuk menghalau 2 kelompok umat perusak, yaitu Ya'jud dan Ma'jud. Mereka lantas menjanjikan bayaran kepada Dzulqarnain jika telah selesai pembuatan dinding pembatas tersebut. Akan tetapi Dzulqarnain menolak bayaran dari mereka
Pada akhirnya Dzulqarnain memberikan syarat kepada mereka untuk membantu ia dan pasukannya dalam membangun dinding pembatas tersebut. Menurut riwayat, Dzulqarnain akhirnya berhasil membangun dinding berupa potongan-potongan besi yang disusun sama rata dengan kedua gunung. Kemudian dituangkan tembaga panas di tumpukan besi tersebut. Kemudian ia pun mengatakan bahwa kedua bangsa perusak itu tidak akan bisa mendaki atau melubanginya sampai waktu yang telah dijanjikan oleh Allah. Tembok itu akan berlubang dan runtuh. Kemudian Ya'juj dan Ma'juj akan keluar dari celah tersebut seperti air bah. Diceritakan di dalam surah Al-Kahfi ayat ke-92 sampai 98. Kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain hingga apabila dia telah sampai di antara dua buah gunung, dia mendapati di hadapan kedua bukit itu satu kaum yang hampir saja tidak mengerti pembicaraan. Mereka berkata, "Wahai Dzulqarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka dapatkah kami memerintahkan sesuatu pembayaran kepadamu supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka?" Dzulqarnain berkata, "Apa yang telah dikuasakan oleh Tuhanku kepadaku terhadapnya adalah lebih baik. Maka tolonglah aku dengan kekuatan manusia dan alat-alat agar aku membuat dinding antara kamu dan mereka. Berikanlah aku potongan-potongan besi." Hingga ketika besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung itu, berkatalah Dzulqarnain, "Tiuplah api." Hingga apabila besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, "Berilah aku tembaga yang mendidih agar aku tuangkan ke atas besi panas itu." Maka mereka tidak bisa mendakinya dan mereka tidak bisa pula melubanginya. Dzulqarnain berkata, "Ini adalah rahmat dari Tuhanku. Maka apabila sudah datang janji Tuhanku, dia akan menjadikannya hancur luluh dan janji Tuhanku adalah benar." Namun demikian, hingga kini tidak diketahui secara persis di daerah mana keberadaan dinding tersebut. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah juga menyebutkan sebuah kisah tentang Khalifah Al-Wathiq yang konon mengirimkan sebagian utusan untuk meneliti dinding tersebut. Namun ia menyebut riwayat ini tanpa sanad yang jelas. Kemudian perjalanan Dzulqarnain mencari Ainul Hayah atau air kehidupan. Menurut sebuah riwayat dari Ats-Tsa'labi dari Ali, Dzulqarnain pernah mencari Ainul Hayah atau air kehidupan dengan didampingi Nabi Khidir alaihissalam. Dzulqarnain adalah seorang raja yang disegani dan ditakuti orang seluruh dunia pada masanya. Beliau juga raja yang sangat taat kepada Allah sehingga oleh Allah diberi pendamping seorang malaikat yang bernama Rafa'il. Sebab ia terus bersama malaikat membuatnya selalu bertanya tentang dunia dan akhirat. Malaikat Rafa'il pun lalu mengatakan bahwa sebenarnya Allah menciptakan di bumi Ainul Hayah. Siapapun yang meminum air itu maka ia tidak akan mati sampai hari kiamat. Atau jika ia memohon kepada Allah untuk dimatikan. Kisah lengkapnya akan kami sampaikan insyaallah di lain kesempatan. Semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang manfaat dan barokah. Wabillahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.